Senin 17 Oktober 2022, sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang menyeret Ferdi Sambo CS dimulai. Sidang digelar secara terbuka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyiarkan langsung persidangan di kanal YouTube akunnya. Sidang disiarkan juga di televisi swasta. Dengan begitu, publik bisa menyaksikan proses penghakiman kasus yang sejak awal menyedot perhatian masyarakat. Sidang terbuka bagi publik ada landasan hukumnya. Seperti banyak kasus yang disidangkan di pengadilan, sidang terbuka ini memungkinkan siapapun untuk masuk ke dalam ruang sidang dan mengikuti jalannya persidangan secara langsung. Pasal 153 ayat 3 KUHP menyebut untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Selain itu, berdasarkan undang-undang lainnya, peradilan tertutup berlaku bagi kasus sengketa yang menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, pemeriksaan gugatan perceraian, rahasia militer, atau rahasia negara. Sejumlah kasus lain yang pernah menyita perhatian publik juga disidangkan secara terbuka. Sebut saja kasus kopi sianida Jessica dan kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Bedanya, kasus tersebut tidak hanya terbuka bagi pengunjung di ruang sidang, tetapi juga disiarkan langsung di beberapa stasiun TV. Pada Oktober 2016, persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin dengan kopi bersianida mulai bergulir. Sidang yang digelar PN Jakarta Pusat ini memvonis Jessica Kumala Wongso dengan hukuman penjara 20 tahun. Hingga kini Jessica masih dipenjara di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Berselang 2 bulan yaitu Desember 2016, giliran sidang terbuka perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang di PN Jakarta Utara ini bergulir selama 5 bulan sidang dan memvonis Ahok penjara 2 tahun. Pada 24 Januari 2019, Ahok menghirup udara bebas. Siaran langsung persidangan ini memiliki catatan. Salah satunya kemungkinan berpengaruhnya penayangan langsung ini terhadap independensi penegak hukum di persidangan, serta pelanggaran asas praduga tak bersalah. Selain menayangkan jalannya sidang, sejumlah ulasan terkait persidangan yang disajikan terus-menerus berpotensi membentuk opini publik sebelum hakim menjatuhkan vonis. Ini pun berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Dalam bagian penjelasan umum, butir ketiga huruf C KUHP, di situ disebutkan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan kesalahan dan berkekuatan hukum tetap. Bagi pers, ada pula pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang pada intinya menyatakan pers harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penayangan sidang saat proses pembuktian dan keterangan saksi juga berpotensi memengaruhi saksi lain. Sejatinya saksi tidak boleh mengetahui isi kesaksian saksi lain agar tidak saling memengaruhi. Pengadilan terbuka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J diharapkan menjadi pendidikan hukum kepada publik dan yang terpenting memberikan keadilan seutuhnya bagi keluarga korban. Mari sama-sama kita kawal sidang ini.